Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Selanjutnya kami akan membagikan alur cerita episode 213 berjudul Identitas Sejati. Di sini kami membagikan alur versi manga chapter 46, mengisahkan bagaimana Koji mulai melawan sosok Jigen atau Otsutsuki Shiki, pemimpin dari Kara. Tentu saja nanti akan ada beberapa perubahan di versi anime. Kelanjutan dari Kashin Koji yang mengatakan kepada Jigen bahwa dia diciptakan untuk membunuhnya. Tampak Kashin Koji masih di belakang Jigen, dan Jigen berkata, "Kau diciptakan untuk membunuhku?" Kashin Koji menjawab, "Benar, itulah tujuan utamaku, dan alasan aku ada di dunia ini." Di sini tampak kata Kashin Koji mengawasi, dan adegan beralih di kantor Hokage. Kemudian Shikamaru berkata, "Apa yang terjadi? Apa dia berencana membunuh Jigen?" Kemudian Naruto berkata, "Mereka berdua kan anggota Kara, kenapa mereka saling bertarung?" Kemudian Amado berkata, "Koji dan aku cuma berpura-pura menjadi anggota. Tujuan utama kami adalah mengalahkan dia. Jigen sangat terkuras kekuatannya dalam pertempuran melawanmu. Ini adalah kesempatan yang sempurna, yang tidak akan pernah datang lagi, sekarang atau tidak sama sekali." Kemudian panel di markas Kara, Jigen berkata, "Alasan keberadaannya, kau ini pria yang menyedihkan. Jalan apapun yang kau ambil, pada akhirnya kau tidak lebih dari sebuah alat yang digunakan Amado." Kemudian Kashin Koji menjawab, "Tidak masalah." Kashin Koji tampak menggunakan segel tangan dan berkata, "Itulah shinobi sejati." Tampak di sini Jigen berlari ke arah Kashin Koji dan berkata, "Dasar sampah." Di sini Koji melancarkan katon kepada Jigen, dan Jigen menyerap api itu dengan karma kirinya. Kemudian Kashin Koji menambahkan 3 katon ke arah Jigen. Benar saja Jigen tetap saja menyerapnya. Kemudian Kashin Koji muncul di belakang Jigen. Jigen tampak terkejut. Rupanya Kashin Koji mengeluarkan bom minyak kata. Benar saja Jigen dilumuri oleh minyak. Kemudian Jigen berkata, "Gah, jurus yang menyebalkan." Sesaat kemudian kata-kata kecil menghinggapi tubuh Jigen. Beberapa kata hinggap di tubuh Jigen. Benar saja Kashin Koji mengeluarkan segel tangan, dan api menjalar dengan sangat besar. Kemudian Boruto berkomentar, "Wow, dia terbakar." Dan juga Kawaki berkomentar, "Meningkatkan daya thermal dengan minyak tidak akan mempan, masih tidak akan tahan terhadap karma." Kemudian Naruto di sini tampak bingung. Dia berkata pada pikirannya, cara pria bertopeng itu bertarung, itu mirip seperti. Di sini rupanya Naruto tampak mengingat sosok Jiraiya. Benar saja beralih ke markas Kara, Jigen berhasil menyerap semua minyak dan api itu. Kemudian Kashin Koji berkata, "Sepertinya seranganku sia-sia." Tampak Jigen melompat ke arah Kashin Koji. Benar saja pertarungan fisik antara Jigen dan Kashin Koji. Mereka saling melancarkan tinju dan tendangan sangat sengit sekali. Di sini Kashin Koji mengeluarkan 2 bunsin. Benar saja Jigen bisa menghilang, atau bisa disebut mengecilkan diri. Jigen tampak menyerang bunsin Kashin Koji dengan beberapa besi hitam, mulai tertancap di leher dan dada, dan untuk bunsin kedua tertancap pada kepalanya. Benar saja 2 bunsin langsung menghilang seketika. Kemudian Jigen melompat ke atas tiang dan berkata, "Sepertinya kau benar-benar serius, Kashin Koji. Aku harap kau bersiap untuk mati." Kemudian Koji berkata, "Aku yang harusnya bilang begitu, Tuan Jigen, atau mungkin Otsutsuki Shiki." Kemudian Naruto yang mendengar berkata, "Otsutsuki Shiki?" Amado menjawab, "Benar, itulah identitas Jigen yang sebenarnya, atau lebih tepatnya bentuk sejatinya." Tampak Sasuke di sini melirik Amado. Kemudian Amado melanjutkan, "Otsutsuki Shiki, dia datang ke planet kita sejak dahulu kala, bersama dengan Otsutsuki Kaguya." Di sini tampak Shikamaru terkejut dan berkata, "Apa?" Amado kemudian melanjutkan, "Seperti yang kusebut tadi, tujuan mereka adalah menanam pohon suci dan memakan buah cakra. Tapi kemudian muncul masalah. Tiba-tiba Kaguya berbalik melawan Shiki." Naruto dan Shikamaru tampak terkejut di sini. Amado melanjutkan, "Aku tidak tahu apa tujuan Kaguya. Entah itu masalah pribadi, atau dia ingin memanen seluruh buah cakra. Untuk sekarang kita belum tahu. Tapi, yang penting itulah yang terjadi. Karena Shiki lengah,
Isshiki mendapat kerusakan yang cukup sampai membuatnya nyaris mati. Tapi dia berhasil mengambil alih tubuh seorang biksu pemula yang kebetulan berada di dekatnya. Pria malang itu adalah Jigen. Kemudian Boruto berkata, mengambil alih. Sasuke juga berkomentar, satu pertanyaan, apakah saat itu Isshiki menandai Jigen dengan karma? Di sini Naruto Shikamaru terkejut dan juga Boruto, Kawaki, Sumire, dan Katasuki terdiam. Sasuke melanjutkan, seorang Otsutsuki memakai karma untuk mengambil alih tubuh orang lain. Benar begitu? Amado tampak diam sejenak. Kemudian dia berkata, sebelum aku menjawab, aku rasa aku ingin mendengar tanggapan Anda, Tuan Hokage. Apakah Kono akan menerimaku atau tidak? Naruto tampak diam sejenak di sini. Amado melanjutkan, dan izinkan aku mengingatkan kepada Anda bahwa aku secara resmi meminta perlindungan sebagaimana diuraikan dalam hukum negara api. Aku sudah mencari tahu ketentuan khusus memberi Hokage wewenang untuk membuat keputusan itu tanpa menunggu konsensus dari daimyo, dan aku ingin keputusan itu tertulis. Shikamaru tampak cemas di sini. Kemudian Naruto berkata, baiklah, tapi surat resminya nanti, karena kita berdua sedang buru-buru saat ini. Kemudian Amado berkata, itu bisa diterima, konfirmasi putusan Anda sudah cukup. Tapi aku tidak akan memindahkan bom Shikadai sampai surat itu tiba, karena ini satu-satunya bentuk jaminan saya. Kemudian Naruto berkata, baik, aku mengerti, maaf Shikamaru. Kemudian Shikamaru menjawab, tidak masalah, sekarang bicaralah. Amado melanjutkan, tentu saja, inilah kebenaran tentang karma. Tampak Boruto dan Kawaki diam. Boruto memandangi karma di tangan kanannya, dan Kawaki tampak memperhatikan Boruto di sini. Kemudian Amado melanjutkan berkata, yang dikatakan Sasuke tidak jauh meleset, kecuali ini tidak sesederhana itu. Biar aku jelaskan dengan memakai kasus Boruto sebagai contoh. Karmanya ditanam oleh Otsutsuki Momoshiki. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Boruto? Tampak Boruto berkeringat dan Sasuke memperhatikan di sini. Amado melanjutkan, selama pertarungan, Momoshiki mengubah dirinya menjadi data, mereplikasikan dirinya sendiri dan menanamkan karma itu ke dalam tubuh Boruto. Tampak Boruto dan Naruto terkejut di sini. Amado melanjutkan, apakah kalian paham? Singkatnya, karma itu adalah file cadangan Otsutsuki yang dikompres. Shikamaru tampak terkejut berkata, apa? Katasuke juga berkata, file cadangan? Boruto di sini tampak tidak bisa berkata apa-apa. Amado melanjutkan, file yang dikompres itu perlahan diekstrak seiring waktu, bahkan setiap detik. Dan saat seluruh data itu diekstrak, tubuh Boruto akan ditimpa dengan data Momoshiki. Dan Boruto sendiri tidak akan ada lagi. Tampak digambarkan di sini, sosok Momoshiki dengan memakai pakaian Boruto. Ini artinya tubuh Boruto akan menjadi Momoshiki saat karma sudah 100%. Kemudian Amado melanjutkan, begitulah cara Otsutsuki lahir kembali. Naruto terkejut dan berkata, apa kau bercanda? Bagaimana cara kita menyelamatkan dia? Dan bagaimana cara menghentikan prosesnya? Amado menjawab, dari yang aku tahu, tidak ada cara menghentikan itu, meskipun kau bisa mencegah kelahiran Momoshiki jika membunuh Boruto sekarang. Kemudian Sumire berkata, tidak mungkin. Dan Boruto yang terkejut berkata, aku akan menjadi Momoshiki. Namun justru Kawaki di sini tampak diam. Kemudian Sasuke mengajukan pertanyaan. Sasuke berkata, anggap saja Momoshiki lahir di tubuh Boruto. Apa yang terjadi pada karma? Amado menjawab, pertanyaan bagus. Data Otsutsuki yang diekstrak menghilang ke seluruh tubuh. Seperti gula batu yang kau masukkan ke dalam teh akan larut seluruhnya. Karma juga akan hilang. Kemudian Sasuke berkata, itu aneh. Isshiki mengambil alih tubuh Jigen, tapi dia masih memiliki karma. Dan itu kenapa tidak hilang? Boruto di sini tampak terkejut, dan Naruto berkata, benar juga, apa yang terjadi? Kawaki masih memperhatikan obrolan mereka di sini. Kemudian Sasuke berkata, fakta kalau tubuh Jigen masih muncul karma, berarti Isshiki masih belum bangkit bukan? Sama seperti Boruto dengan Momoshiki, penjelasanmu ada yang kurang. Dan di sini tampak Amado tertawa terbahak-bahak. Shikamaru yang melihat itu marah dan menarik kerah dari Amado. Shikamaru berkata, apa yang lucu? Apa kau mempermainkan kami? Kemudian Naruto berkata, hei tenanglah Shikamaru. Disinilah Amado menjawab, lepaskan aku. Ingat, aku sudah diberi perlindungan. Apa ajudan Hokage akan melawan warga sipil? Tampak di sini Shikamaru terdiam. Kemudian Amado melanjutkan, aku sudah bilang kan, ini cerita yang rumit. Aku tidak main-main. Sasuke telah mengangkat titik yang cukup bagus. Tapi,
ada sebuah kesalahpahaman besar. Kemudian Naruto berkata, lanjutkan. Amado melanjutkan, dia berkata, Ishiki sudah mengambil alih tubuh Jigen, akan tetapi bukan memakai karma seperti yang aku jelaskan. Tampak Sasuke terkejut berkata, apa maksudmu? Amado melanjutkan, alasannya sederhana, Ishiki sudah begitu lemah sampai nyaris mati. Bahkan untuk menanamkan karma butuh usaha yang besar. Dia tidak punya cukup energi. Lalu Ishiki melakukan rencana putus asa. Dia memakai jutsu rahasianya, memakai Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya, dan masuk ke tubuh Jigen melalui telinganya. Tampak Shikamaru dan Naruto terkejut di sini. Amado melanjutkan, dia hidup dengan tubuh Jigen, menyerap nutrisi darinya seperti parasit. Akhirnya dia dapat mengontrol otak Jigen, mengatakan kata-kata dengan suara Jigen, menggerakkan lengan dan kakinya, dan mengambil alih tubuh Jigen untuk selamanya. Tapi secara fisik, tubuh Ishiki masih ada di dalam tubuh Jigen. Kemudian Kawaki berkata, kurang ajar. Amado melanjutkan, setelah itu Ishiki menanamkan sebuah karma di dalam tubuh Jigen agar bisa melahirkan bentuk sejatinya. Kemudian panel beralih ke markas Kara. Tampak Jigen mulai serius. Dia mengeluarkan mode tanduk Otsutsuki dan karma menyebar di seluruh tubuhnya. Kemudian lalu Jigen menyerang Kashin Koji. Benar saja kecepatannya meningkat drastis. Jigen menendang Kashin Koji hingga terlempar jauh. Kemudian Kashin Koji membalasnya dengan Doton. Benar saja permukaan tanah di bawah Jigen mulai bergerak. Itu berkat jurus Doton dari Kashin Koji. Di sini tampak kaki kiri Jigen terjebak di tanah. Kemudian Kashin Koji berkata, kena kau Ishiki. Beralih ke kantor Hokage, Naruto berkata, aku tidak mengerti. Jika Jigen punya karma, kenapa Ishiki tidak bergegas untuk bangkit? Kemudian Amado berkata, pertanyaan wajar, itu karena hal yang paling penting dalam menanamkan karma adalah memilih target yang benar, yaitu wadah. Di sini Boruto tampak terkejut. Amado melanjutkan, Jigen yang malang adalah satu-satunya orang yang ada di dekatnya. Cakra Ishiki terlalu besar untuk dirinya. Tubuh Jigen tidak memadai untuk menjadi wadahnya. Tubuhnya tidak akan mampu menampung cakranya jika Ishiki lahir kembali di tubuh Jigen. Dia akan mati dalam beberapa hari. Dengan demikian, Ishiki memutuskan untuk tidak lahir kembali melalui tubuh Jigen, dan dia mulai menyiapkan wadah yang baru. Kemudian Naruto menjawab, jadi wadah baru Ishiki sekarang adalah Kawaki, bukan? Kemudian panel di markas Kara, tampak Jigen mode tanduk terjebak di tanah. Tanah itu menjadi lumpur, dan Jigen hampir tenggelam di sini. Kemudian Jigen berkata, trik yang bodoh, kau pikir ini mempan padaku? Kemudian Jigen mengecilkan diri, dan dia lolos dari Doton milik Kashin Koji. Benar saja Jigen melompat ke atas. Dia melemparkan 3 besi hitam ke arah Kashin Koji, namun Kashin Koji bisa menghindar. Kemudian Kashin Koji berkata, tidak, sama sekali tidak. Di sini Kashin Koji mengeluarkan segel khusus. Benar saja di bawah Jigen muncul tanda Kucheose yang sangat besar. Kemudian Jigen berkata, lingkaran ritual. Koji mengukir tanda menggunakan Doton. Kemudian Kashin Koji berkata, Kucheose no Jutsu. Benar saja muncul bara api yang sangat besar di bawah Jigen. Kemudian Jigen berkata, yang benar saja memakai api di saat terakhir. Tampak tangan kiri Jigen akan menyerap api tersebut, namun dia tidak bisa menyerapnya. Di sini Jigen berkata, apa? Aku tidak bisa menyerapnya. Jangan bilang api itu. Kemudian Kashin Koji berkata, ini bukan katon. Aku memanggil api asli dari jauh di dalam gunung berapi. Itu adalah api alami yang indah, bukan berasal dari cakra. Jadi kau tidak akan bisa menyerapnya dengan karma. Tampak panel di mana tubuh Jigen terbakar di sini. Di kantor Hokage, Amado berkata, kita tidak boleh membiarkan dia lahir kembali di tubuh Kawaki. Kekuatan Ishiki sangat besar sekali jika dia lahir kembali dalam bentuk sejati. Kita tidak akan bisa menghentikan dia. Itu akan menjadi akhir dunia. Tampak Naruto terdiam di sini. Amado melanjutkan, selama ada karma, Otsutsuki akan hidup kembali. Mereka adalah makhluk yang telah berhasil melampaui kematian. Tapi bukan berarti mustahil. Aku akan mengajari kalian semua cara untuk membunuh seorang Otsutsuki. Tampak di sini Kawaki, Boruto, Naruto, dan Sasuke terkejut. Dan panel akhir adalah Jigen atau Otsutsuki Shiki yang mulai terbakar dengan api gunung berapi. Itu adalah kisah manga Boruto chapter 46.
di mana kita belum tahu apakah episode 213 akan mengadaptasi sedikit chapter 47 atau tidak. Jika mungkin diadaptasi sedikit di episode 213 atau bahkan pada episode 214 nantinya. Selanjutnya adalah pembahasan untuk chapter 46. Jika kalian tidak suka pembahasan, silahkan lewati video ini. 1. Jigen belum pulih. Setelah kita mengetahui adegan Jigen versus Koji, tanpa Jigen terdesak dan kewalahan melawan Koji, tentu saja kita menyadari bahwa Jigen saat itu dalam keadaan lemah. Jigen telah hampir kehabisan cakra setelah melawan Naruto dan Sasuke. Padahal Jigen saja sudah menyerap cakra Jubi sebelum melawan Naruto dan Sasuke. Kemungkinan tanpa cakra Jubi, tubuh Jigen yang tidak sempurna tidak kuat melawan Naruto dan Sasuke. Di chapter terbaru, Amado mengatakan dia telah menciptakan beberapa cyborg dengan kekuatan melebihi Jigen. Namun yang dimaksud adalah kekuatan tubuh Jigen, bukan saat Otsutsuki bangkit dari tubuh Jigen. Secara tidak langsung, Amado mengatakan bahwa Koji melebihi kekuatan Jigen. Namun Kashin Koji harus mengalahkan Jigen saat Jigen dalam keadaan lemah. Tentu ini dikarenakan Jigen bisa menyerap kekuatan Jubi, dan itu meningkatkan kekuatannya. Jadi, jika Otsutsuki bangkit di tubuh Jigen, Kashin Koji tidak akan mampu menangani kemampuan Otsutsuki Shiki dalam bentuk sejatinya. 2. Perbedaan api Kashin Koji. Banyak yang salah paham mengenai teknik api Kashin Koji. Mereka menanyakan kenapa karma Boruto bisa menyerap api Kashin Koji, tapi karma Jigen tidak bisa. Tentu saja itu membuat fans bingung mengenai akhir panel chapter 46. Jigen terbakar dan tidak bisa menyerap api dari Kashin Koji. Tentu jawabannya simpel. Api yang sebelumnya dikeluarkan kepada Konohamaru dan Victor, itu adalah Zanmai no Shinka. Namun api Zanmai no Shinka ini tetap diciptakan dari cakra. Oleh sebab itu karma Boruto bisa menyerap api Zanmai no Shinka, karena teknik itu hampir sama dengan Amaterasu yang sama-sama terbuat dari cakra. Sedangkan api di panel akhir chapter 46 adalah api alami dari gunung berapi. Jadi api yang membakar Jigen bukan api Zanmai no Shinka. Karma hanya bisa menyerap objek yang terbuat dari cakra. Sedangkan api itu dipanggil dengan teknik Uchihose. Itu artinya Koji memindahkan api gunung berapi alami dan membakar Jigen. Kesimpulannya, api Zanmai no Shinka bisa diserap, namun api gunung berapi tidak akan bisa diserap oleh karma. Dan perbedaan kecil ini tentu membuat para fans bingung. 3. Naruto teringat Jiraiya. Momen yang ditunggu semoga tidak dihilangkan di versi anime, di mana Naruto memperhatikan cara bertarung Kashin Koji yang mirip dengan seseorang. Walaupun tidak disebutkan, tentu kita semua tahu bahwa yang dimaksud adalah gurunya yaitu Jiraiya. Koji bertarung menggunakan cara shinobi, Koji menggunakan bunshin, jutsu bola api, jutsu minyak kata, dan bahkan kata-kata kecil yang membantunya. Tentu ini sangat mirip dengan teknik Jiraiya. Kami harap akan ada adegan tambahan di anime, di mana Naruto lebih jelas membayangkan Jiraiya di episode ini. Namun faktanya, jika kita baca manga dia adalah cloning dari Jiraiya. Wajar saja wajahnya mirip dengan Jiraiya. Kemampuan penyamaran Koji bahkan setara dengan Jiraiya. Bahkan Koji memiliki teknik Uchihose. Namun terlepas dari semua, kepribadian Koji sangat berbeda dengan Jiraiya. Itu jelas karena cloning tidak akan 100% sama dengan tubuh utamanya. 4. Kata Koji adalah cyborg. Fakta bahwa Koji bisa melihat apa yang dilihat oleh kata ini cukup menarik. Bahkan kacamata Amado bisa melihat apa yang dilihat oleh kata dari Kashin Koji. Ini menandakan kata Koji bukanlah kata biasa saja. Makhluk yang bisa terhubung dengan teknologi. Kemungkinan besar kata itu adalah kata cyborg. Apalagi saat memanggil Uchihose kata raksasa. Tanpa kata raksasa itu mengeluarkan asap. Bahkan kata itu tampak kaku dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kata itu tampak penurut dan tidak seperti kata Myoboku, di mana kata dari Myoboku akan suka berbicara pada pemanggilnya. Tidak heran Koji takut dirinya ditanamkan perintah suara seperti Delta, karena Koji tahu bahwa dia diciptakan oleh Amado. Bahkan jika kita ketahui, saat dalam mode Sage, bahkan mata Koji menjadi minus tanpa bola mata. Ini tentu adalah perbedaan mencolok dari Kashin Koji Sage mode. 5. Amado tidak merokok. Beberapa menanyakan mengenai Amado yang tidak merokok di animenya. Amado tampak hanya meminum teh atau kopi saat dia di markas Kara. Sedangkan di manga, Amado tampak perokok berat. Tentu saja jika kita tahu, itu sangat simpel jawabannya. Menurut kami, itu sengaja dibuat untuk menyesuaikan dengan aturan pertelevisian.
Jika kita tahu di televisi Indonesia, orang yang sedang merokok akan diblur atau disensor, kemungkinan sutradara menyadari bahwa di beberapa negara, karyanya akan disensor saat merokok. Itulah sebabnya adegan merokok digantikan di versi animenya. Namun tetap saja, adegan perkelahian atau senjata tajam akan dipotong atau diblur jika masuk televisi Indonesia. Namun jika kalian punya pendapat lain, silakan tinggalkan di komentar. 6. Dari mana sel Jiraiya? Jika benar Kashin Koji adalah cloning dari Jiraiya, tentu ini adalah hal menarik bagaimana cara Amado menemukan sel Jiraiya. Mengingat mayat Jiraiya tenggelam ke dasar lautan yang sangat dalam. Banyak yang berteori mengenai ini. Beberapa berteori bahwa Amado menyimpan potongan tangan Jiraiya. Sampai yang terbaru, Eida menemukan jasad Jiraiya dengan kemampuan dari Senrigan. Namun terlepas dari semua teori itu, bagaimana jika sel atau DNA Jiraiya didapat sebelum misi Jiraiya ke Amegakure? Itu jelas bisa terjadi. Bahkan Jigen atau Ishiki tahu mengenai 3 Sannin legendaris, yaitu Jiraiya Tsunade dan Orochimaru. Ishiki datang ke bumi bersama Kaguya, dan dia sudah hidup di bumi sejak dahulu kala. Ini artinya, sejak Jiraiya masih belum lahir, sampai kematian Jiraiya, Jigen atau Ishiki sudah ada. Sedangkan usia Amado yang sudah tua, menandakan saat Jiraiya masih hidup, tentu Amado sudah ada di Kara. Tidak mustahil bagi Amado dan cyborgnya untuk mendapat sel dari Jiraiya sebelum Jiraiya mati di Amegakure. Apalagi Jiraiya seorang shinobi yang selalu berkelana. Itu menjadi kemungkinan besar untuk cyborg Amado bisa mengambil sampel sel atau DNA Jiraiya. Jadi apakah sel didapat setelah kematian Jiraiya atau saat Jiraiya berkelana? Mana yang Anda pilih? Itulah alur cerita Boruto episode 213 menurut chapter 46 dan pembahasan mengenai Jigen versus Kashin Koji. Semoga kalian terhibur, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.